jiwaku, nyawanya menebusku, ku persembahkan hidupku, melayaninya selalu. Aku milikmu sampai ajalku, hidup matiku ada padamu. Aku milikmu sampai ajalku, hidup matiku ada padamu. Salam, selamat pagi bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita sejenak untuk bersama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kiranya melampaui segala akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk kita di hari Jumat ini, tanggal 28 Juni 2024, yang terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 23, demikianlah firman-Nya. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian pembacaan firman ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Rasul Petrus mengalamatkan surat ini kepada orang-orang pendatang yang tersebar di seluruh provinsi Asia Kecil pada saat itu di kekaisaran Romawi. Dapat kita lihat 1 Petrus pasal 1 ayat 1. Beberapa di antara mereka mungkin adalah orang-orang yang bertobat, yang menanggapi akan khotbah Rasul Petrus pada saat memperingati hari Pentakosta dan telah kembali ke kota masing-masing dengan iman yang baru, semangat yang baru dalam kehidupan jemaat pada saat itu. Dapat kita bandingkan di Kisah Para Rasul 2 ayat 9 hingga ayat 11. Oleh karena itu, orang percaya disebut pendatang dan perantau, yaitu 1 Petrus 2 ayat 11, untuk mengingatkan mereka bahwa perjalanan mereka sebagai orang Kristen adalah di dalam dunia yang membenci Yesus Kristus dan mereka dapat mengalami penganiayaan darinya. Mungkin Petrus menulis surat ini sebagai tanggapan terhadap laporan dari orang percaya di Asia Kecil tentang peningkatan perlawanan yang belum didukung resmi oleh pemerintah Romawi pada saat itu. Tujuan utama surat dari 1 Petrus ini adalah untuk menguatkan iman orang Kristen yang menghadapi penderitaan dan menghadapi penganiayaan sebagai orang pengikut Kristus pada saat itu. Oleh karenanya Petrus memberikan nasihat dorongan agar mereka tetap teguh dalam iman, hidup suci, dan senantiasa berharap pada anugerah keselamatan yang akan datang melalui Yesus Kristus. Demikianlah nas kita hari ini yang mana dikatakan karena kamu telah dilahirkan kembali. Istilah dilahirkan kembali menekankan pengalaman rohani yang mendasar dan yang radikal. Ini bukan perubahan moral, ini bukan perubahan etika, tetapi transformasi yang total dari kehidupan spiritual seseorang di dalam Kristus. Ayat ini menegaskan bahwa kelahiran baru orang Kristen adalah peristiwa rohani yang dihasilkan oleh firman Allah. Inilah identitas baru, bukan hasil dari usaha manusia, bukan hasil kerja keras manusia, melainkan adalah
warisan jasmani bagi setiap orang percaya sebagai pengikut Kristus, dan ini adalah karya Allah itu sendiri. Yang berikutnya dikatakan kalimat nas ini bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata benih dalam bahasa Yunani, spora, adalah metafora untuk asal mula kehidupan. Benih yang fana mengacu pada asal-usul manusiawi dan jasmani yang terbatas oleh kematian akibat daripada dosa itu. Sebaliknya, benih yang tidak fana merujuk pada asal-usul rohani yang bersifat kekal, yang bersifat abadi, dan tidak akan pernah mati bagi setiap orang percaya. Oleh karena itulah, kontras antara fana dan tidak fana, di sini Rasul Petrus menggunakan kontras ini untuk menunjukkan perbedaan yang mendasar antara kehidupan yang lama dengan kehidupan yang baru, kehidupan yang lama yang dikuasai oleh dosa dan juga oleh kematian, tetapi kehidupan yang baru adalah di dalam Kristus yang penuh dengan kekekalan dan kemuliaan di dalam namanya. Untuk itulah kalimat selanjutnya dikatakan oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Oleh karenanya proses kelahiran kembali ini terjadi oleh firman Allah. Logos tuteum. Firman Allah di sini mengacu pada pesan Injil yang mengandung kuasa Allah untuk mengubah kehidupan, mengubah karakter, mengubah sifat manusia. Firman ini digambarkan sebagai hidup dan sebagai yang kekal, yang menunjukkan bahwa ia aktif, seseorang berdaya guna, dan juga abadi. Firman Allah adalah agen yang efektif dalam kehidupan baru bagi setiap orang yang percaya. Ia memiliki sifat yang kekal dan hidup, yang berarti ia selalu relevan, ia selalu berkuasa, dan tidak pernah usang. Oleh karenanya lah, firman ini adalah dasar dari kehidupan baru dan harapan yang dimiliki oleh setiap orang Kristen. Untuk itu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apakah pesan aplikasi melalui firman ini bagi kita? Yang pertama adalah menghargai kelahiran baru di dalam Kristus. Setiap orang Kristen harus menyadari dan menghargai bahwa kelahiran baru mereka adalah anugerah semata dari Allah. Ini bukan hasil usahamu, ini bukan hasil jeripaya manusia, tetapi ini semata adalah karya Allah yang membawa umat dan orang percaya dari kematian rohani menuju kehidupan yang kekal. Untuk itu, tetaplah berpegang pada identitas yang baru sebagai anak-anak Allah yang telah dilahirkan kembali melalui firman yang kekal dan menjalani kehidupan yang mencerminkan transformasi rohani di dalam Kristus. Yang kedua adalah pesan dalam firman ini. Firman Allah digambarkan sebagai hidup yang kekal. Ini menunjukkan pentingnya mendalami, mempelajari, dan menerapkan firman Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, meluangkan waktu setiap hari untuk membaca, untuk merenungkan akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab, agar persekutuan pribadi kita selalu dipenuhi dengan usaha dan jeripaya kita untuk menerapkan, menghayati, dan juga hidup di dalam ajaran akan firman itu dalam setiap aspek kehidupan kita. Maka firman Allah itu digambarkan dalam hidup kita menjadi hidup dan yang kekal. Yang terakhir adalah melalui firman ini menghayati sifat kekal dan kehidupan baru.
kehidupan baru yang diberikan oleh Allah adalah kekal, abadi. Berbeda dengan kehidupan duniawi yang sementara, yang fana, yang tidak mempunyai arti dan tujuan. Ini memberikan pengharapan yang kokoh dalam menghadapi berbagai tantangan hidup manusia. Untuk itulah, marilah hidup kita dengan perspektif kekekalan, tidak terfokus pada hal-hal duniawi yang sementara, tetapi hidup kita memiliki hal-hal yang mempunyai nilai yang kekal di dalam firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas persekutuan di pagi ini. Engkau telah menyinari hati dan hidup kami dengan kebenaran akan firman Tuhan. Tuhan mengajarkan bagi kami bahwasanya dalam kehidupan kami tergambar kelahiran baru di dalam Kristus. Untuk itu agar kami senantiasa berpegang kokoh atas identitas yang baru ini sebagai anak-anak Allah yang telah dilahirkan melalui firman yang kekal. Agar hidup kami menuju kepada hidup dan yang kekal dalam kehidupan kami bersama dengan Kristus. Ya Allah Tuhan kami serahkan seluruh otoritas hidup kami bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Seluruh anak-anak kami dalam setiap aktivitas mereka. Mari Tuhan yang menjadi gembala dalam hidup kami, menyertai, menuntun, mengantarkan kami untuk menikmati akan hari-hari kehidupan pada satu hari ini bersama dengan berkat-berkat-Mu. Hanya dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kehendak-Mu lah yang jadi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Aku milikmu sampai ajalku, hidup matiku ada